Selamat pagi semua. Ini merupakan rencana pembelajaran semester dari mata kuliah keperawatan gerontik di mana ada 2 SKS, bobotnya 2 SKST. Mata kuliah ini membahas tentang asuhan keperawatan gerontik yang meliputi konsep lanjut usia, konsep keperawatan gerontik, komunikasi terapeutik, di mana proses pembelajarannya nanti di dalam proses pembelajarannya mahasiswa akan dimampukan untuk paham akan teori tentang lansia ya, dan juga tentang asuhan keperawatan lansia baik individu maupun kelompok. Nah, berikut adalah beban belajar dari mahasiswa di mana akan ada 16 minggu efektif, 2 minggu diantaranya merupakan evaluasi yaitu UTS dan juga UAS ya, sehingga yang benar 14 minggu nanti mahasiswa akan belajar ya, ikut dalam proses pembelajaran, di mana dari 2T tersebut akan ada beban belajar untuk mahasiswa sebanyak 2 kali 50 menit tatap muka dan juga 2 kali 60 menit untuk penugasan terstruktur dan juga 2 kali 60 menit untuk kegiatan mandiri. Capaian pembelajarannya Anda akan bisa baca di dalam RPS yang diberikan ya. Di sini mengacu kepada SNDT di mana akan ada sikap ya, mulai dari bertakwa kepada Tuhan, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, lalu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat, ya, berperan sebagai warga negara, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial, taat hukum, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik, menunjukkan sikap bertanggung jawab, menginternalisasi semangat kemandirian. Nah, sementara kalau pengetahuan yang diharapkan nanti adalah konsep lansia, konsep keperawatan gerontik, ya, aspek biologi, psikologi, ya, psikososial lansia, kemudian ada model keperawatan yang dipakai dalam keperawatan gerontik, lalu asuhan keperawatan lansia baik individu dan kelompok, juga tindakan keperawatan pada lansia. Sementara keterampilan umum yang diharapkan adalah mampu menyelesaikan pekerjaan yang berlingkup luas dan menganalisa data, mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur, mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sikap dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian, ya, mampu menyusun laporan, mampu bekerja sama dan berkomunikasi, berinovatif dalam pekerjaannya, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok, ya, lalu mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja, ya, nanti akan ada tugas-tugas kelompok, ya, mampu mendokumentasikan, menyimpan dan mengamankan, menemukan kembali data. Oke, sementara keterampilan khusus yang diharapkan mahasiswa mampu berkomunikasi dengan lansia, merancang terapi aktivitas kelompok, merancang asuhan keperawatan pada lansia ya dengan masalah-masalah seperti inkontinensia, gangguan pergerakan, pendengaran, fungsi kognitif, gangguan nutrisi, depresi ya dan integumen. Lalu mahasiswa mampu menggunakan tools pengkajian lansia ya seperti MMSE, MNE, CATS Index, Geriatric Depression Scale. Lalu yang selanjutnya menjelaskan atau mendemonstrasikan skill pada lansia, contohnya penggunaan gigi palsu dan perawatannya, latihan rentang gerak sendi, ya, menggunakan hearing aid, penggunaan walker dan tongkat, senam kaki, perawatan kulit, Kegel exercise dan bladder training, ya. Capaian pembelajaran mata kuliah akan ada CPMK, semuanya diharapkan mahasiswa mampu mencapai tingkat pemahaman 70% ya untuk setiap pengetahuannya. Dan di sini ada CPMK yang sudah dibuat. CPMK 1 di mana di situ nanti akan ada penjelasan tentang teori biologi lansia, teori psikososial ya, indikator pencapaiannya mahasiswa mampu menjelaskan ya, sampai menjelaskan ya apa yang sudah disampaikan ya materi-materi tersebut. Kemudian untuk CPMK yang kedua, yaitu konsep keperawatan gerontik,
Di situ akan ada topik-topik terkait dengan keperawatan gerontik, ya, peran dan fungsi perawat gerontik, di mana nantinya mahasiswa harapannya akan mampu untuk menjelaskan ya definisi keperawatan gerontik, ruang lingkup, tujuan keperawatan, ya, menjelaskan sifat pelayanannya, lalu menjelaskan peran dan fungsi perawat gerontik. Lalu akan ada CPMK yang ketiga, memahami model self-care, OREM, dan implementasinya dalam keperawatan, dan juga model Virginia Henderson. Harapannya nanti mahasiswa sampai mampu menjelaskan dua model tersebut. Lalu CPMK yang keempat adalah memahami teknik komunikasi terapeutik lansia, ya, di mana di sini akan mahasiswa akan diberikan topik tentang komunikasi terapeutik pada lansia. Indikator pencapaiannya yaitu mahasiswa mampu menjelaskan, ya, dan menjelaskan prinsip komunikasi, menjelaskan metode reminiscence, ya. Oke, selanjutnya mahasiswa mampu merancang asuhan keperawatan gerontik, ya, sampai merancang, ya. Jadi mereka akan mampu untuk akan diberikan topik tentang pengkajian lansia, kemudian bagaimana membuat diagnosa, lalu membuat perencanaan, ya. Nah, di mana salah satu indikator yang diharapkan dicapai, mahasiswa mampu untuk merancang, ya, sampai membuat, bukan cuma membuat diagnosa, tapi sampai merancang terapi aktivitas kelompok lansia. Oke, ini bisa dibahas, bisa dibaca langsung di RPS-nya, ya. Metode pembelajaran yang nantinya akan dilakukan yaitu ceramah, diskusi kelompok, presentasi kelompok, di mana presentasi kelompok itu nanti setiap kelompok akan membahas satu kasus, ya, satu kasus yang saya akan berikan di RPS di bagian terakhir ini. Nah, itu metode ini dikatakan sebagai case-based learning. Nah, selanjutnya di dalam virtual kelas yang akan dibuka untuk kelas gerontik ini, akan mahasiswa akan menemukan daftar file presentasi, ya, mulai dari A sampai M, di mana saya sudah memberikan judul-judulnya, yaitu konsep lanjut usia, teori immunobiologis, dan selanjutnya, ya, sampai ada contoh, ya, contoh laporan pendahuluan terapi aktivitas kelompok. Ini yang saya tuliskan sumber referensi yang wajib, ya, bagi mahasiswa yang ada, mahasiswa bisa temukan di perpustakaan. Rancangan pembelajaran secara lengkap dibuat matriks seperti ini, di mana untuk CPMK 1 metodenya ceramah dan tanya jawab, kemudian ada soal, ya, instrumen penilaiannya yaitu soal multiple choice question dengan bobot 10%, ya. File yang akan dipakai oleh mahasiswa A sampai C. Lalu untuk CPMK 2 ini bobotnya 20%, ya. 20%. Kemudian nanti bentuknya MCQ juga. Kemudian menjelaskan model keperawatan gerontik itu 5%, ya, bobotnya, filenya file E dan F. Oke, selanjutnya teknik berkomunikasi terapeutik ini nanti bobotnya 5%. File yang bisa dipakai file G. Lalu yang selanjutnya pertemuan ke-5 sampai ke-7 merancang asuhan keperawatan gerontik, ya. Oke, ini ada ceramah tanya jawab diskusi kelompok, ya, di mana di sini mahasiswa menjawab soal tertulis, merancang kegiatan TAK, nanti evaluasinya akan ada soal MCQ, dan juga akan dilihat laporan pendahuluan TAK-nya, itu 15%, ya, untuk yang laporan TAK. Selanjutnya terakhir asuhan perawatan lansia dengan masalah berikut, ya, itu masih di dalam CPMK yang kelima.
Ya, di sini akan ada sebenarnya skill latihan ROM ini lebih kepada bukan melakukan ya, karena ini 2T ya, teori, tapi lebih kepada bagaimana mampu melihat. Nah, nanti mahasiswa akan diperlihatkan ya bagaimana cara ya dengan menggunakan video. Oke, berikut ya penurunan fungsi kognitif, nutrisi, ya integumen itu ada di dalam minggu ke-5 sampai minggu ke-7. Oke, ya masing-masing kelompok nanti akan mendapatkan nilai 15% untuk video projectnya, ya. Kemudian presentasi makalahnya 20% ya. Kemudian nanti akan ada soal MCQ itu 5%. Nah, ini adalah rancangan penugasan, yaitu yang pertama presentasi masalah. Uraiannya Anda bisa baca, mahasiswa bisa baca di sini ya, asuhan perawatan lansia. Dengan batasan yang harus dikerjakan, Anda atau mahasiswa akan membuat dari mulai cover, lalu ada bagian 1, bagian 2, 3, 4. Ini bukan bab ya, saya menuliskannya bagian saja gitu ya. Nah, di sini adalah ada tinjauan teori, lalu bagian 2 tinjauan kasus, lalu bagian 3 merupakan catatan penting apa yang menjadi refleksi mahasiswa gitu ya, ketika sudah melihat kasus dan kemudian melihat teori yang ada, apa yang harus dipelajari, apa yang sudah mereka pelajari, apa pembelajarannya. Dan ini di bagian keempat mahasiswa akan memberikan referensi. Lalu ada metodenya bisa dibaca, skema penilaian, ya ini juga bisa dibaca secara jelas. Tugas yang kedua membuat video skill merawat lansia. Ini sebenarnya penugasan terstruktur, jadi di luar kelas, tapi ketika di kelas mereka akan memperlihatkan video yang mereka buat, gitu. Ya, jadi memberikan sebuah skill perawat lansia ya. Tadi ada membersihkan gigi palsu, menggunakan walker ya. Gini. Nah, ini penilaiannya. Kemudian untuk merancang terapi aktivitas kelompok, ini secara berkelompok melakukannya. Yang tadi untuk membuat video juga secara berkelompok, presentasi juga secara berkelompok. Ya, ada bagian-bagian yang harus dibuat dalam laporan pendahuluan, yaitu ada cover, latar belakang, rencana kegiatan, topik, tujuan, ya bisa dibaca. Lalu metodenya adalah secara kelompok, lalu akan tinjauan literatur, dan berikut adalah ini penilaiannya ya. Oke, dan berikut lampiran kasus yang bisa Anda mulai baca dari sekarang ya. Jadi mahasiswa bisa memulai untuk belajar di awal semester ini karena kasusnya sudah diberikan gitu ya. Jadi waktu Anda untuk mempersiapkan lebih panjang. Dan berikut adalah jadwal-jadwalnya dan topik-topiknya, waktu dan pengajar. Oke. Saya pikir ini sudah jelas. Ini saya akan upload di UVC. Silakan bertanya jika ada pertanyaan. Terima kasih. Ya, terkait dengan konsep perawatan gerontik. Nah, ini kita mulai dari pengertian, lalu batasan usia lanjut, lalu ada tujuan keperawatan gerontik, ruang lingkup keperawatan gerontik, peran dan fungsi perawat gerontik. Nah, ini kalau lansia, definisi lansia di dalam Undang-Undang tahun 98 nomor 13 itu dikatakan seseorang yang usianya 60 tahun ya ke atas. Nah, itu dikatakan sebagai lansia. Nah, kalau keperawatan gerontik biasanya kan kalian tahunya
mata kuliah keperawatan gerontik, bukan mata kuliahnya apa? Keperawatan geriatrik. Gitu, itu nggak ada ya. Karena memang biasanya yang pakai kata geriatrik itu lebih ke ilmu kedokteran ya, yang hubungannya dengan penyakit atau sakit. Tapi kalau gerontik itu lebih ke yang umum, tidak spesifik ke yang sakit. Nah, bahasa aslinya itu dari Greek ya, artinya apa? Dari geras dan iatro. Geras itu tua, iatro itu terkait treatment medis. Nah, nanti juga waktu di risiko jatuh, kamu kenal iatrogenik. Nah, faktor jatuh salah satunya iatrogenik. Oh, berarti itu dia jatuh karena treatment medis itu, gitu. Karena suatu treatment medis itu bisa. Jadi yang menyebabkan yang membuat jatuh itu karena treatment medis itu bisa. Nah, iatro itu terkait dengan medis. Nah, jadi kalau geriatrik itu fokusnya pada kondisi abnormal, ya, dan tindakan medisnya. Kondisi yang tidak normal, ya, dan ini juga fokusnya juga pada tindakan medis, ya, kedokteran. Nah, sementara kalau gerontologi, itu sebenarnya adalah suatu studi, ya. Nah, ini jadi gerontologi dari gero dan ologi. Gero itu berkaitan dengan usia tua. Sementara ologi yaitu studi tentang sesuatu. Jadi kalau gerontologi, studi tentang atau studi yang berkaitan dengan usia tua. Itu gerontologi. Jadi gerontologi nursing itu bisa. Ya, biasanya nursing gerontologi itu biasanya kita pakai gerontologi kalau kamu buka buku-buku, bukan nursing geriatrik atau geriatrik nursing itu saya hampir nggak pernah ketemu ya. Ya. Nah, selanjutnya definisi gerontologi yaitu ini yang secara lengkap ya. Studi tentang segala aspek proses penuaan, semuanya tuh, yang menyangkut apa aja, baik klinis ataupun sifatnya fisik gitu ya. Lalu psikologi, bahkan ekonomi, masalah sosial lansia, konsekuensi masalah-masalah untuk lansia dan lingkungan. Jadi gerontologi itu tidak semata-mata punyanya perawat. Bukan semata-mata punyanya dokter. Ada orang-orang dari keilmuan sosial, itu mereka ambil gerontologi, ya, itu untuk melihat apa, misalkan kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan usia tua, itu juga ada, gitu ya. Jadi nggak mesti tenaga kesehatan. Ya, itu gerontologi. Nah, tapi kalau keperawatan dan kedokteran dekat banget sama ilmu ini, gitu ya. Karena banyak kan memang terdampak adalah masalah fisik. Keperawatan gerontik, yaitu bentuk pelayanan keperawatan profesional dengan menggunakan ilmu dan kiat keperawatan gerontik. Ya, yang mencakup apa aja? Bio, psikososio, dan spiritual. Jadi kalau perawat gerontik, itu perawatan gerontik yang ditambah adalah area ini, bio, psikososial, dan spiritual. Lalu kliennya siapa? Kliennya adalah lansia. Oke, kliennya lansia. Ya, apa yang digarap? Bio, psikososial, dan spiritual. Jadi nggak mungkin mengesampingkan spiritual.
Siapa? Lansia yang sehat dan sakit. Nah, kalau tadi kan kita belajar kalau geriatri itu lebih kepada sakit. Sementara kalau keperawatan gerontik, ya, perawatan gerontik itu dia menggarapnya lansia yang sehat dan lansia yang sakit. Di mana? Nah, bisa di mana-mana berarti. Karena bukan cuma yang sakit. Kalau sakit, oke, ketemu di rumah sakit. Lalu bagaimana ketemu yang sehat? Atau bagaimana di masyarakat ketemunya yang seperti apa? Ada yang sakit juga, ada yang sehat, aktif. Gitu. Nah, itu yang digarap oleh keperawatan gerontik, ya. Dan pakai ilmu dan lihat keperawatan. Tuh. Nah, selanjutnya ini tujuan. Tujuannya adalah menggunakan ilmu dan teknik perawatan untuk apa? Kenyamanan lansia, ya. Fungsi, mempertahankan fungsi. Membantu lansia menghadapi kematian. Kematian seperti apa? Tenang dan damai. Nah, ini yang agak susah sebenarnya. Karena ini akan sangat tergantung jenis lansianya. Ya. Ada lansia yang mungkin dia siap dengan kondisi lansianya, lalu dia akan meninggalkan kondisi dia dengan lebih tenang, maksudnya meninggalkan waktu muda gitu ya, sehingga menjalani masa-masa lansia dengan lebih tenang. Nah, selanjutnya, jadi ingat ya, apa tujuan dari perawatan gerontik itu? Kenyamanan, lalu mempertahankan fungsi, lalu membantu lansia menghadapi kematian. Nah, ini ruang lingkup aspek gerontik. Nah, apa sih ruang lingkupnya ya? Pencegahan. Lalu perawatan, ini lansianya harusnya di atas. Ya, lalu pemulihan. Nah, sebentar.